كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Setelah itu Allah jelaskan tentang salah satu bentuk kekuasaannya, yaitu Allah menciptakan manusia. Kata Allah, huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara mereka ada yang beriman. Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mentakdirkan segalanya, ya. Dan di antara manusia ada yang ditakdirkan kafir, dan di antara manusia yang ditakdirkan apa? Beriman. Dan semua dalam kekuasaan Allah dan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang iman kepada takdir. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sungguhnya salah seorang dari kalian diciptakan oleh Allah dalam perut ibunya dalam sebagai janin dalam bentuk nutfah, cairan selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Setelah bentuk nutfah, cairan gabungan antara air mani dengan sel telur, kemudian setelah itu 40 hari kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu seperti daging atau darah yang menempel, ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, 120 hari, tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimat. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya, kepada janin tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, maka dicatat rizkinya, wa ajalihi, kemudian ajalnya, wa amalihi, bagaimana amalnya, syaqin am sa'id, di surga atau di neraka, semua sudah dicatat. Jadi kita beriman pada takdir, semua sudah ditakdirkan. Allah mencatat siapa yang berhak masuk neraka, Allah mencatat siapa yang berhak masuk surga. Cuma itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia ini tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya. Makanya Allah mengatakan huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka Allah menjadikan sebagian kalian kafir, sebagian kalian beriman. Dan masalah takdir ini butuh pembahasan tersendiri, tapi intinya ya terkadang kita harus tunduk kepada hal yang logika kita tidak sampai, ya. Ya. Yang intinya dituntut dari kita beramal soleh, karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Karena banyak orang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Jawabannya, kalau kau sudah tahu ternyata di Lauhil Mahfuz namamu ada di kelompok neraka, ya sudah, enggak usah beramal soleh. Masalahnya kau tidak akan pernah tahu. Kecuali kau sudah naik ke Lauhil Mahfuz, kau ngintip ternyata benar namamu, Paijo bin Paimin, kerja di Teladan misalnya. Sudah, nama saya itu misalnya. Ya sudah, enggak usah beramal soleh, rugi. Kamu tetap aja akan masuk apa? Neraka. Tapi enggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka yang kita tahu, Allah sudah mentakdirkan ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Karena kita tidak tahu kita bagian yang mana, beramal soleh. Allah cuma tunjukkan, mau masuk surga beramal soleh. Dan kita tidak ada yang terpaksa, kita bisa memilih apa yang kita lakukan. Mau ke masjid, bisa enggak ke masjid? Enggak. Tidak ada gerakan terpaksa, enggak ada. Kita bisa bedakan kapan gerakan terpaksa, kapan gerakan tidak terpaksa. Misalnya kalau kita sakit, tangan kita enggak bisa kontrol, berarti kita terpaksa. Dan ini tidak ada hukumnya kalau terpaksa, enggak bisa apa-apa. Ya. Sama seperti kalau ada orang, kita bilang angkat kaki kananmu, dia bisa angkat. Dia mau angkat bisa, enggak angkat juga bisa. Berarti dia bisa mengontrol kaki kanannya. Begitu dia sudah angkat kaki, kita bilang angkat kaki kirimu, dia enggak bisa. Berarti kakinya tidak bisa dia kontrol. Itu menunjukkan ada gerakan terpaksa, ada gerakan tidak terpaksa. Nah, dalam kehidupan kita ini, semua yang dihukumi oleh Allah adalah yang bisa kita pilih. Maka seorang tidak bisa kemudian nanti di hari kiamat mengatakan, ya Allah, ya saya masuk surga, masuk neraka karena terpaksa. Mana yang terpaksa? Enggak ada. Ente dulu di dunia dikasih pilihan untuk bisa milih, lakukan atau tidak. Maka ini masalah iman kepada takdir, cukup kita beriman bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Penghuni surga sudah ditakdirkan, penghuni neraka sudah ditakdirkan, tapi ini semua rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tugas kita adalah beramal soleh. Ingin masuk surga beramal soleh, ingin masuk neraka tinggal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.